Pusing malah lungus sih. Aku nenek tengah tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Warumpring, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, beserta staf tata usaha. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan yaitu kegiatan presentasi diseminasi budaya positif. Untuk itu saya akan membawakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, nanti yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh wakil kepala sekolah atau yang wakilinya, kemudian presentasi diseminasi budaya positif, yang terakhir adalah penutup. Untuk menginjak acara yang pertama pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah bahwa kita dari alam kegelapan ke alam terang-terang. Amin Allahumma amin. Untuk yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya kepada Bu Irfa Farida SPD, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Guru dan staf pengajar SMP Negeri 2 Warumpring. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang sangat penting, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta oleh Saudara Kostiana Jayanti SPD GM
selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Warungpring. Diseminasi budaya positif bukanlah sekedar acara rutin, melainkan sebuah langkah strategis untuk menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya baik di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan, menguatkan dan menerapkan prinsip-prinsip budaya positif dalam keseharian kita. Hal ini sangat penting mengingat budaya positif dapat membantu menciptakan suasana yang harmonis, inklusif, dan mendukung perkembangan karakter siswa. Sebagai lembaga pendidikan, kita memiliki tanggung jawab untuk membentuk bukan hanya keterampilan akademik, tetapi juga karakter dan sikap yang baik. Melalui diseminasi budaya positif ini, kita akan memastikan bahwa setiap individu di sekolah ini memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai seperti saling menghargai, empati, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan mereka. Hari ini kita akan mengikuti serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman kita tentang budaya positif, mulai dari diskusi, pelatihan, hingga sesi interaktif. Semua ini bertujuan untuk memberikan kita alat dan wawasan yang diperlukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Saya mengajak seluruh guru dan staf tata usaha untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, karena keberhasilan program ini sangat tergantung pada peran serta kita semua. Dengan menerapkan budaya positif, kita tidak hanya membangun lingkungan sekolah yang lebih baik, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi individu yang lebih baik dalam masyarakat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan berkembang. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan inspirasi dan semangat baru bagi kita semua untuk terus-menerus mengamalkan budaya positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati usaha dan langkah kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari kepala sekolah ataupun yang mewakilinya. Untuk yang berikutnya yaitu presentasi calon guru penggerak yaitu Kostiana Jayanti dengan tema diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Warungpring tahun 2024. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya, Kostiana Jayanti, SPDGL, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Warungpring, Kabupaten Pemalang.
tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui, tetapi di sini saya ingin sama-sama menimba ilmu dan sama-sama belajar. Apalagi Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu senior yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang pendidikan. Untuk saya yang masih minim, saya mohon kritikan dan sarannya apabila dalam penyampaian materi desiminasi kali ini masih ada kekurangan. Untuk mengawalinya supaya lebih semangat lagi, di sini saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Karena ketika kita memulai sesuatu dengan perasaan bahagia, perasaan senang, nantinya kegiatannya akan berjalan dengan happy, dengan senang. Di sini ice breakingnya ini berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, ya. Jadi mata pelajaran yang saya ampu kebetulan adalah bahasa Jawa. Tepuk unggah ungguh, ya. Kenapa tepuk unggah ungguh? Ini juga salah satu termasuk dalam budaya positif, karena anak-anak sekarang jarang sekali bisa menggunakan unggah ungguh bahasa Jawa. Untuk tepuk unggah ungguhnya saya kasih contoh terlebih dahulu. Jadi ini nadanya seperti lagu, langsung saja deh. Misal nanti bisa sambil bertepuk tangan. Yen diparingi kudu matur nuwun, yen luput kudu nyuwun pangapunten, yen butuh nyuwun tulung, yen lewat derek langkung diarani unggah ungguh. Ya, seperti itu, nggih. Nggih, saged dimulai? Iya. Sama-sama nggih Bapak Ibu. Tepuk unggah ungguh. Yen diparingi kudu matur nuwun, yen luput kudu nyuwun pangapunten, yen butuh nyuwun tulung, yen lewat derek langkung diarani unggah ungguh. Iya, beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, ini juga bisa diajarkan ke siswa-siswi Bapak Ibu di kelas, karena ini kan luas ya, bukan hanya di bahasa Jawa. Langsung saja untuk materi desiminasi kali ini, yaitu adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tetapi mungkin yang sering kita dengarkan atau yang sedang kita jalani dengan wali kelas, mungkin kebanyakan adalah keyakinan kelas, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memuat ada 6 poin. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Lalu ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuatkan karakter. Ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan
kebutuhan kita sama, teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penerapan disiplin positif di sekolah. Guru dan staf sekolah memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa ataupun sesama guru. Memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Bimbingan tersebut dengan membantu siswa dalam memahami dampak dari perilaku yang diperbuat dan memberikan cara untuk mengubah. Memberikan tanggung jawab pada siswa dalam pengelolaan kelas ataupun berbagai proyek tertentu. Hal ini berfungsi untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab pada setiap siswa. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku nilai-nilai kebajikan tersebut. Dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Contoh nilai dari kebajikan di institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ibo Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skills dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kami lakukan adalah usaha terbaik kami untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui,
dan didengar. Keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan manusia, dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif karena adanya perangsang dari luar. Jadi motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik terbagi menjadi dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik, motif-motif yang tidak perlu rangsangan dari luar karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dasar motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kedua adalah konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tidak dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya. Tetapi sebaiknya kita menjadikan diri kita di posisi manajer. Posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kalau ini Bapak Ibu sering ya, misal anak tidak mengerjakan tugas, biasanya ada yang menghukum disuruh membersihkan toilet ya. Jadi ini posisinya sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah sebagai teman. Nah, sebagai teman juga sering kita terapkan. Misal ketika mereka ada masalah, mereka bisa bercerita dengan kita. Jadi posisinya di situ sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita menjadi posisi sebagai penghukum, maka fisiknya atau hukumannya yang kita lakukan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Verbalnya, ya, berarti ucapannya, patuhi aturan saya atau awas, selalu, pasti kamu selalu saja salah. Kan sering seperti itu. Kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya kalau membuat merasa bersalah itu hanya dengan verbal, yaitu dengan kata-kata, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ketiga, ada posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai teman, kebanyakan kita juga memakai verbal. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu ya, kali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Atau posisi kontrol sebagai pemantau. Kalimat verbalnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi kontrol sebagai manajer. Verbalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya kesalahanmu? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini adalah salah satu contoh kalimat posisi kontrol apakah aku ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan
kelas, bukan peraturan kelas. Jadi kenapa sih kita menerapkan namanya keyakinan kelas? Kalau peraturan itu hanya dibikin misalkan oleh hanya bapak ibu gurunya saja, ya. Terkadang kita hanya membuatkan peraturan, ya, agar peraturan tersebut dilaksanakan oleh anak. Tetapi itu salah. Yang benar adalah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu keyakinan yang dibuat bersama-sama oleh seluruh peserta didik dengan persetujuan mereka. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya menyebutkan salah satu contoh. Kemarin saya membentuk keyakinan kelas kebetulan di kelas 8A dengan menggunakan stick note, ya. Jadi anak-anak setiap anak mempunyai satu untuk ditempelkan di depan. Nanti ketika ada yang sama kita ambil salah satu saja dari beberapa keyakinan atau tulisan yang sudah dituliskan oleh anak-anak tersebut. Nantinya bisa kita gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah keyakinan kelas yang bisa kita terapkan tentunya di kelas kita. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya simpel tetapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, ya. Jadi tidak usah kemana-mana, melebar kemana-mana, hanya sekitaran dengan kondisi kelas dan sekolahnya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kenapa harus dilibatkan semua? Yang namanya keyakinan berarti dibuat bareng-bareng bersama-sama supaya nantinya ketika ada konsekuensi yang akan diterima oleh salah satu yang melanggar itu sudah tahu sendiri karena itu dibuat bersama-sama. Di sini adalah segitiga restitusi. Jadi untuk memecahkan sebuah masalah Bapak Ibu itu ternyata kita harusnya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada tahapan-tahapan ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, ya. Jadi kita menanyakan ke murid, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar atau belum, ya. Lalu menanyakan keyakinan, ditanyakan kembali, apakah masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas secara bersama-sama. Lalu menstabilkan identitas, ya. Jadi menstabilkan identitas kembali ke anak tersebut. Apakah yang dilakukan itu sudah benar atau belum? Jadi kita secara tidak langsung itu seperti mengajak diskusi ke anak tersebut, mengajak diskusinya supaya dia ketika melakukan kesalahan itu mau sadar diri sendiri, mengakui kesalahannya sendiri, dan mau tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan tersebut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Jadi kalimat-kalimat yang untuk menstabilkan identitas itu ada beberapa kalimat. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari
solusi dari masalah ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimat-kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi kita menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama-sama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut saya tampilkan contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu untuk memecahkan sebuah masalah. Assalamualaikum, Misi Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Eka. Ibu bukan dulu ya Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Eka hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Eka, paham tidak kenapa Eka dipanggil ibu ke ruangan ini? Tidak Bu. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kemarin ada teman Eca itu bercerita kepada ibu kalau Eca itu membawa catatan dan mencontek ketika ujian matematika, ya. Coba sekarang Eca jawab, benar atau tidak? Benar Bu. Oke, benar ya. Menurut Eca, ya mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Oke, karena mencontek adalah perbuatan yang tidak baik, ya, itu adalah sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Eca. Wajar ya. Jadi setiap orang itu pernah mempunyai kesalahan. Itu pun juga itu ketika bersekolah kita ketahui bagaimana cara kita menyikapinya dan memperbaikinya. Ya. Jadi ibu di sini ingin membantu Eca mengatasi permasalahan yang tadi, yaitu Eca mencontek. Karena coba Eca ibu tanya ya, kenapa Eca bisa mencontek? Tadi malam saya tidak belajar Bu. Kenapa tidak belajar? Saya semalam main HP Bu. Main HP. Oh ya. Eca ini tugasnya sebagai belajar ya. Ya, kalau sebagai belajar berarti tugas utamanya adalah Belajar. belajar. Harusnya Eca belajar, boleh main HP, tetapi ya dibatasi waktunya. Oke ya. Karena Eca masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Menurut Eca, tindakan mencontek itu apakah tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Benar. Benar Eca? Benar Bu. Oke. Menurut Eca, keyakinan kelas apa yang sudah Eca lakukan? Jujur Bu. Jujur. Oke, berarti Eca belum jujur ya? Iya Bu. Belum ya. Kira-kira jujur itu penting atau tidak? Penting Bu. Oke, penting ya. Jadi Eca mencontek itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Sekarang Eca sudah paham ya bahwa mencontek itu adalah perbuatan tidak baik, tidak jujur. Menurut Eca, apa yang harus Eca lakukan agar tidak mencontek? Tidak bermain HP Bu. Belajar sungguh-sungguh. Mengerjakan soal sebaik-baiknya. Berdoa agar diberikan dalam masalah. Oke, baik. Terus sekali yang tadi Eca ucapkan ya, sudah tepat tadi yang apa yang Eca nanti akan lakukan. Jadi mulai kapan perbaikan itu ada di diri Eca? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini ya. Ya, Ibu berharap jadi mulai dari ini Eca bisa
Unggah-ungguh menawi wonten bahasa Indonesia niku sopan santun. Terus nggih, nek wonten unggah-ungguh berarti susito ya. Sopan santun. Unggah-ungguh niki wiyar, luas ya. Contohnya nang sekolahan, unggah-ungguhe napa? Apa? Si biasa Pak Arif ngendikan 5 S. Napa niku 5 S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Berarti kan pun saben dina diajarake dening Pak Arif menane 5 S. Nggih, unggah-ungguh salah siji. Saiki sedurunge militi pasinaon, ayo sesarengan nembang tepuk unggah-ungguh. Tepuk unggah-ungguh. Lajeng dipun serat ya, dipun serat kesepakatan dengan kelasnya masing-masing. Jadi ini ya, itu campuran kalian bahasa Jawa nggih. Jadi nanti kalian tuliskan di sini kesepakatan kelasnya seperti apa. Contoh, tidak boleh makan ketika belajar. Contoh, nggih, berarti setiap anak nulisnya benten. Sampai niki pun napa mboten? Berarti ibu paringi stigma setunggal-setunggal nggih, mangke menawi sampun langsung ditempelaken wonten ngajeng wonten mriki. Nggih? Nggih.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, Idros silakan duduk. Ya Bu. Iya. Ibu buka dulu ya, Idros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idros, bagaimana kabarnya hari ini, Idros? Alhamdulillah sehat. Bu. Alhamdulillah sehat ya. Idros paham tidak kenapa Idros dipanggil Butia ke ruangan ini? Tidak Bu. Tidak, oke. Tadi Idros berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa? Jam 7 lewat 12 menit Bu. Menurut Firda, sekolah kita itu ya masuknya jam berapa sih? Jam 7. Jam 7? Tepat. Nah, itu artinya Firdaus tadi datang terlambat apa tepat waktu? Datang terlambat Bu. Datang terlambat, oke. Menurut Firdaus, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak Bu. Tidak ya, oke. Firdaus sudah mengakui tadi ya, tidak apa-apa ya. Jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya di depannya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi Ibu selaku pembimbing dan orang tua Idros di sekolah ini ingin membantu Idros untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada Idros ya. Kenapa tadi Idros datang terlambat? Semalam saya begadang Bu, main game hingga esokan harinya saya bangun kesiangan Bu. Oke, berarti main game ya. Ya, jadi poinnya di sini adalah Idros itu main game sampai malam. Ya. Sekarang Firdaus masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Menurut Firdaus terlambat apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak ya. Menurut Firdaus keyakinan kelas kita apa yang sudah dilanggar oleh Firdaus? Disiplin Bu. Disiplin ya. Oke, menurut Firdaus itu disiplin penting atau tidak? Penting Bu, karena bisa mengatur waktu agar bisa membuat saya berangkat sekolah dengan tepat dan menghargai waktu. Iya, betul sekali Firdaus. Ya, jadi yang namanya menghargai waktu itu penting sekali dan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama dalam aktivitas maupun kegiatan ya. Ya. Ya Bu, saya meminta maaf, saya menyesal karena sering datang terlambat. Oke, Ibu maafkan Firdaus ya. Jadi Firdaus sudah punya ikhtiar baik, artinya Firdaus sudah menunjukkan cara yang baik pula dengan meminta maaf. Menurut Firdaus, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat, tidak bergadang agar keesokan harinya bisa datang dengan tepat waktu. Oke, baik ya Firdaus, betul sekali Firdaus tadi sudah menunjukkan, menemukan solusi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Dan khawatir ya, jadi Ibu akan selalu bekerja sama dengan Firdaus maupun dengan orang tua Firdaus supaya Firdaus tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Oke, terima kasih Firdaus sudah menyadari kesalahannya Firdaus. Sekarang Firdaus bisa melanjutkan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Zafarani Firdaus dari kelas 8B. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Kostiana Jayanti untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Miss Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Eca. Ibu buka dulu ya Eca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Eca hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Eca paham tidak kenapa Eca dipanggil Ibu ke ruangan ini? Tidak Bu. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kemarin ada teman Eca itu bercerita kepada Ibu kalau Eca itu membawa catatan dan mencontek ketika ujian matematika, ya. Coba sekarang Eca jawab, benar atau tidak? Benar Bu. Oke, benar ya. Menurut Eca, ya mencontek itu perbuatan baik atau tidak sih, Cak? Tidak Bu. Tidak, oke. Karena mencontek adalah perbuatan yang tidak baik, ya, itu adalah sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Eca. Wajar ya, jadi setiap orang itu pernah mempunyai kesalahan. Begitupun juga Ibu ketika bersekolah juga, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya dan memperbaikinya. Oke ya.
Jadi Ibu di sini ingin membantu Eca mengatasi permasalahan yang tadi, yaitu Eca mencontek. Sekarang coba Eca Ibu tanya ya, kenapa Eca bisa mencontek? Tadi malam saya tidak belajar, Bu. Kenapa tidak belajar? Saya semalam main HP, Bu. Main HP. Oh ya. Eca ini tugasnya sebagai pelajar ya? Iya. Iya, kalau sebagai pelajar berarti tugas utamanya adalah Belajar. belajar. Harusnya Eca belajar, boleh main HP, tetapi ya dibatasi waktunya. Oke ya. Sekarang Eca masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama? Menurut Eca, tindakan mencontek itu apakah tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Benar. Benar ya, Cak? Benar, Bu. Oke. Menurut Eca, keyakinan kelas apa yang sudah Eca langgar? Jujur, Bu. Jujur. Oke, berarti Eca belum jujur ya? Iya, Bu. Belum ya. Kira-kira jujur itu penting atau tidak sih, Cak? Penting, Bu. Oke, penting ya. Jadi Eca mencontek itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Sekarang Eca sudah paham ya bahwa mencontek itu adalah perbuatan tidak baik, tidak jujur. Menurut Eca, apa yang harus Eca lakukan agar tidak mencontek? Tidak bermain HP, Bu. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan soal sebaik-baiknya, berdoa agar diberi kemudahan dalam mengerjakan soal. Oke, baik, betul sekali yang tadi Eca ucapkan ya. Sudah tepat tadi yang apa yang Eca nanti akan lakukan. Jadi mulai kapan perbaikan itu ada di diri Eca? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini ya. Iya, Ibu berharap jadi mulai hari ini Eca bisa memperbaiki diri. Sadar tidak tadi Sadar, mengucapkannya? Bu. Sadar ya. Oke. Berarti dari Ibu cukup sekian dulu. Eca silahkan melanjutkan pelajaran di kelasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audia Meza dari kelas 8A. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Kostiana Jayanti. Saya tidak akan mencontek lagi karena itu adalah perbuatan tidak jujur. Dan saya sendiri sudah tahu cara mengatasinya. Saya tidak akan mencontek lagi sehingga saya menjadi orang yang jujur. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kostiana Jayanti, SPDKR, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Warompring, Kabupaten Pemalang. Setelah saya menjalankan aksi nyata selama lebih 2 minggu ini, saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif. Saya merasa senang dan semakin termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, karena ternyata selama ini saya masih banyak kekurangan dalam menangani permasalahan yang ada pada murid. Selain itu, setelah mempelajari dan melaksanakan aksi nyata mengenai budaya positif, saya menyadari bahwa tindakan yang saya lakukan dalam menangani murid selama ini sangatlah tidak tepat. Kemudian dalam 5 posisi kontrol kepemimpinan yang saya pelajari, saya juga belum bisa menempatkan posisi kontrol sebagai pemimpin pembelajaran dengan tepat, yaitu sebagai seorang manajer yang menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Hambatan dan hal baik yang saya alami dalam modul 1.4 ini, dalam aksi nyata 1.4 ini, antara lain mendapatkan hal-hal baik, diantaranya disiplin positif dengan kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Hambatan dan kesulitannya dalam mempelajari dan mempraktekkan aksi nyata ini relatif baru, sehingga saya sedikit sulit dalam menerapkan di sekolah saya karena pemikiran satu dengan yang lainnya itu berbeda, serta tidak semua berpikiran terbuka mengenai ilmu baru. Lalu pembelajaran yang saya dapatkan dalam penyebaran aksi nyata ini bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengontrol diri saya sendiri.
hukuman dan penghargaan tidak akan mampu memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid, tetapi akan membuat murid itu akan merasa tersakiti. Setiap perilaku murid itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal-hal yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu permasalahan yang terjadi serta tidak mencari yang benar ataupun yang salah, tetapi mencari tahu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh murid tersebut dengan melakukan pendekatan dalam penyelesaian. Lalu saya dapat menggunakan langkah-langkah menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, kedepannya saya akan lebih selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan seluruh pihak sekolah dalam penyelesaian sebuah masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.